Oke, eh, kita lanjut. Selamat siang. Semoga masih Selamat tetap siang, Pak. sehat. Kita lanjut materi yang tadi pagi berkait dengan desain penelitian yang kita topik bagaimana teknik sampling dan penafsiran data, analisis penafsiran data. Ini hanya pengantar, ini juga tadi sudah disampaikan. Ini juga bahwa hari ini tujuan kita adalah bagaimana memahami konsep dasar sampling. Sampling artinya pengambilan data ya, sampel data. Eh, Contoh, pengambilan contoh, mengetahui jenis-jenis teknik sampling, mengaitkan teknik sampling dengan penelitian perairan dan bagaimana mampu kita menafsirkan data secara tepat. Eh, Jadi peran sampling dalam ya bidang kita ilmu perairan, manajemen sumber daya perairan adalah tentunya populasi terlalu besar. Populasi itu ya diartikan apa namanya apa yang mau kita uji. Artinya kalau kalau di dalam sampel ya seluruh seluruh apa namanya eh, seluruh area atau seluruh wilayah atau seluruh eh, unit. Kan misalnya air, kan populasi besar air. Kalau kita mau menguji kualitas air danau, misalnya Danau Toba, atau kalau di INES kan Teluk Belukar ya. Jadi kita kalau menguji seluruh air danau itu kan nggak mungkin. Itu karena itu namanya populasi besar, luas. Atau kita menguji terumbu karang di seluruh Nias atau Nias Utara saja, itu terlalu luas, terlalu banyak. Apalagi kita menguji mangrove juga terlalu banyak, nggak mungkin kita semua kita ambil. Bahkan misalnya kita mau, kecuali kayak kita mau menguji kemampuan mahasiswa Nias Utara angkatan Stambuk 2023 karena cuma dua. Tapi kalau sampai 100 orang atau sampai 1000, nah jadi sampel yang populasi yang besar itu adalah apa namanya anggota anggota yang banyak. Nah, kalau di perairan itu kan luas dan besar dan banyak. Jadi makanya tidak mungkin semua teramati. Danau atau seluruh Nias lah yang kita anggap dibandingkan dengan Sumatera. Nias juga nggak, untuk mengamati seluruh Nias kan tidak, hampir tidak mungkin. Misalnya Laut Samudra Hindia kan tidak. Yang tadi jelas lah, yang lebih kecil eh, sungai apa danau tadi, atau sungai dulu, sungai apa yang kita bicarakan waktu semester lalu ya. Yang di ini apa namanya itu, ada kemarin disampaikan kalau nggak salah sungai di Nias Utara, kan nggak mungkin semua air kita ambil. Jadi sampling ini adalah mengambil sebagian unit populasi untuk mewakili keseluruhan. Makanya misalnya Danau Teluk Belukar kita ambil sebagian, sebagian kecil bahkan, karena nggak terukur semua perairan kan, nggak terukur semua karang. Karena tadi berhubung berkaitan dengan biaya, berapa sewa kapal, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ada biaya, ada waktu. Semakin banyak titiknya, semakin banyak biaya, semakin besar biaya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan kan. Belum lagi faktor non teknis, misalnya badai kan menjadi menjadi ini. Jadi kenapa, itulah kenapa pentingnya sampling, teknik sampling itu untuk mewakili area atau lokasi atau populasi yang mau kita uji, yang mau kita apa namanya teliti. Jadi sampling mengambil sebagai unit populasi untuk mewakili keseluruhan. Makanya harus representatif. Nanti bagaimana tekniknya, ada berbagai teknik. Jadi hasil sampling digunakan untuk mengeneralisasi dan mengambil keputusan. Makanya dari sebagian eh, sampel yang kita ambil ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa misalnya status terumbu karang di Nias Utara adalah
baik. Dari mana? Ya sampel yang kita ambil, tapi nggak semua. Tapi itu bisa mewakili, itu maksudnya. Status kualitas air di danau Teluk Belukar termasuk baik. Dari mana? Dari beberapa sampel yang kita ambil, mewakili misalnya berapa titik. Nah, itu. Status mangrove di Lias Utara adalah baik atau buruk. Dari mana buruknya? Dari sampel yang kita ambil. Yang tentunya mewakili seluruh Nias Utara misalnya. Status apa lagi? Status lamun. Ternyata dia sedang. Dari mana? Nah, dari sampel yang kita ambil. Nggak mungkin semua kita ambil. Nggak, nggak bisa. Jadi hasil sampling itu adalah untuk mengeneralisasi dan pengambilan keputusan. Nah, disinilah pentingnya teknik tadi, teknik sampling ini tadi diawali dengan desain tadi, teknik sampling ini seperti apa? Supaya bisa mewakili, bisa merepresentasi dari lokasi, dari wilayah atau dari segi populasi yang mau kita uji. Nah, ini dasar sampling bahwa populasi keseluruhan objek yang teliti. Itu tadi, populasi adalah keseluruhan objek yang teliti. Contoh, kalau kita berbicara danau, ya berarti seluruh area danau. Kalau kita berbicara terumbu karang, seluruh area terumbu karang. Apakah Nias Utara ataukah seluruh Nias? Oh, lebih luas lagi. Jadi, apakah mangrove juga sama? Lamun juga, manusia juga misalnya eh, kita mau teliti rumah tangga nelayan di Nias Utara, itu juga sama. Populasi berarti seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Di mana? Di Nias. Di mana? Di Nias Utara misalnya. Berapa itu? Berapa ribu? Berapa ratus? Apakah semua kita ambil? Ya, eh, kalau memungkinkan, kalau dia populasi sedikit, ya mungkin. Ya, kalau tadi kita cuma 10 orang, ya mungkin saja. Tapi kalau salah sampai 100, 200, 1000, ya mungkin, cuma waktunya butuh banyak. Sehingga dengan biaya yang besar. Makanya perlu sampel. Sampel itu apa? Bagian dari populasi yang diamati. Bagian dari populasi yang mati, tadi misalnya nelayan. Nelayannya, ya kita ambil berapa. Terus kita bisa klasifikasi nanti. Nelayan jaring, nelayan bubu, nelayan pancing, nelayan pukat, dan segala macam. Tadi juga misalnya sampelnya eh, kalau terumbu karang. Bagaimana kita ambil titik terumbu karang di daerah Lahewa. Bagaimana terumbu karang di daerah eh, apa nama itu kalau di Indonesia Utara selain Lahewa, Turiloto. Bagaimana terumbu karang Juga. di eh, Sinineasi. Bagaimana terumbu karang di kepulauan apa Pulau Sarangbaung dan pulau-pulau sekitarnya kan banyak itu. Jadi itu. Jadi itu pun juga mewakili. Demikian juga mangrove, mangrove di Teluk Lahewa, terus juga ada yang mangrove yang banyak itu Sineasi itu ya, Sineasi atau Di eh, Telus Abang, Pak. Di Teluk Sabang. Siabang. Nah, Teluk Siabang pun begitu luas. Nggak mungkin kita satu-satu kita Iya, ukur. Pak. Nggak bisa satu-satu. Kita sampling juga. Apakah nanti metode sama kayak spot check atau line transect. Jadi itu juga nggak mungkin Teluk Teluk Siabang itu sebegitu banyak mangrove kita akan hitung satu-satu. Enggak. Itulah pentingnya sampling, mewakili sampel apa-apa contoh yang mewakili populasi. Nah, samplingnya itu proses pemilihan sampel dengan apa? Ada nanti sesuai dengan teknik dan segala macam. Ada nanti tekniknya. Ya, pada prinsipnya sampel itu harus representatif mewakili populasi, mewakili area yang mau kita kaji. Paling tidak kalau dari caranya ada dua nama yang disebut dengan apa? Jenis sampling itu berdasarkan yang disebut dengan probabilitas, peluang. Kalau dia setiap anggota mulai punya yang sama, bisa kita lakukan random, acak, acak sempurna. Bisa kita juga melakukan tingkatan, stratified. Bisa kita membuat klaster, kelompok-kelompok, atau sistematik. Random. Random itu acak. Kalau dia acak sempurna, bisa kita kayak main apa namanya arisan. Misalnya kita punya 100 anggota. Berarti kita buat angka 1 sampai 100. Tinggal berapa nih mau kita ambil? 10% atau 20%, 30%. Berarti kalau 30%, 30 orang.
Berarti kita buat nomor 1 sampai 100, kita acak, ambil 1. Oh, dapat. Acak lagi, ambil 1, dapat sampai 30 kali. Ya. Ini pun nanti ada yang modelnya apakah dimasukkan kembali ataukah tidak. Kalau dimasukkan kembali kan ada peluang 2 kali dapat kan. Kalau nggak dimasukkan kembali hanya sekali peluang dapat. Itu kalau jenis data kita dianggap apa namanya random. Ya. Ini mungkin berlaku kalau eh, dengan misalnya plankton di tengah lautan. Tapi kalau di teluk juga bisa berbeda karena ada pengaruh input dari daratan. Tapi kalau di tengah lautan bisa lebih lebih random dia. Kalau stratified itu apa namanya berjenjang lah kita bilang. Atau stratifikasi itu apa namanya ada lapisan. Misalnya kalau lapisan atas, kalau kita bicara apa layar, lapisan permukaan, lapisan tengah, lapisan bawah. Itu juga akan berbeda, maka lapisan atas kita acak lagi, lapisan tengah kita acak, lapisan bawah kita acak. Karena tidak sama ini, ada lapisan ini. Atau kalau dia klaster, misalnya berkelompok, dari kelompok kalau eh, kayak di apa namanya karang bisa juga kelompok yang dangkal, kelompok tubir, tebing atau kelompok yang dalam itu berkelompok. Atau misalnya kalau kelompok ini kalau kita tadi nelayan, kelompok tadi nelayan apa jaringnya, kelompok nelayan pancing, kelompok nelayan pukat, kelompok nelayan bubu apa dan segala macam. Itu bisa misalkan itu. Atau kita misalkan kelompoknya misalkan armada, kapal di bawah 5 GT, kapal 5 sampai 10, kapal 10 sampai 20, kapal 20 sampai 30, kapal di atas 30. Ini juga bisa di klaster kelompok. Makanya kelompok inilah misalnya kalau ada 1000 populasi terus tersebar di berbagai kelompok. Misalnya kelompok eh, jaring dia ada 100 orang, kita ambil berapa? Kelompok pukat ada 50 orang, kita ambil berapa? Jadi itu per kelompok. Nah, kalau sistematik adalah tersistematis dia, teratur, tapi ini terteratur misalnya pada kalau yang paling contoh yang paling gampang itu pada kebun yang kalau kayak sawit atau kayak kebun misalnya karet kan ditanam teratur kan. Kalau kita hanya ya mengambil per 10, 1 sampai 10, 10 sampai 20 itu pasti dapat yang pola yang sama karena dia sistematis ya. Jadi paling tidak ada 4. Kalau ini tadi berdasarkan peluang probabilitas. Ada yang disebut dengan non probabilitas. Peluangnya tidak diketahui nih. Yang disebut dengan purposif. Purposif itu kita tentukan. Ini paling misalnya sering kita di perairan sering kita acu. Misalnya purposif ini berdasarkan apa? Berdasarkan adanya kalau di pencemaran adanya kegiatan. Kegiatan permukiman, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, apakah tangkap, apakah budidaya, atau kegiatan misalnya alami, hutan mangrove misalnya. Jadi itu disebut dengan persuasif, mewakili. Atau kuota, sistem kuota. Jadi berapa nih kuotanya? Oh kamu kuotanya sekian, ini sekian, ini kelompok ini sekian kita ini berkuota. Atau convenience ya berdasarkan apa namanya kondisi. Jadi itu kira-kira kalau tadi non eh, probabilitas. Ada juga yang aksiden sebetulnya. Aksidental itu kalau di kayak kayak ini kita masuk di convenience ini ya pas saat itu ini terutama pas saat kita sampling misalnya responden kita ambil yang hadir karena hadir ini kan tidak teratur yang pas saat eh, lokasi saat kita gitu ada pengunjung ya kita ambil. Jadi aksiden. Ini tadi random sampling, acak, stratified itu populasi dibagi rata lalu diambil secara acak. Kalau cluster sampel berupa kelompok, misal stasiun atau sistematik berdasarkan interval tadi, interval 10, interval 20, interval 50 atau interval seterusnya. Nah, ini kalau eh,
purposible itu berdasarkan pertimbangan peneliti. Maka ini memang lebih kalau purposible itu berdasarkan pengalaman ya. Kuota sesuai jumlah turun tentu, konvensi itu kemudahan akses. Jadi bisa saja kita titiknya di lokasi A ternyata tidak terjangkau dengan uh, transportasi. Ya kita bisa geser. Ya karena juga ada pertimbangan juga ini juga pertimbangan keselamatan ya. Ya jangan kita paksakan kalau itu berbahaya karena bagaimanapun ya kita keselamatan itu yang paling utama. Jangan dipaksakan juga titik ini harus di sini. Bisa juga harus digeser nggak apa-apa. Yang penting kira-kira mendekati dan memungkinkan bisa atau bisa mewakili titik yang seperti itu. Jangan dipaksa. Misalnya air terjun yang berbahaya ya nggak bisa atau ya gelombang yang memang itu pertemuan arus yang hampir mungkin nggak mungkin gitu. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana aplikasinya tadi ini? Plankton itu kalau dia umumnya bisa stratified atau bisa juga acak semuanya. Acak itu kalau dia di tengah laut sana. Bisa stratified atau random, bisa perkedalaman kalau stratified. Ikan, klaster, persatuan tangkapan, makrobentos. Makrobentos memang apa? Sistematik. Misalnya di pinggir laut, pantai, ke tengah lagi. Itu juga sistematik. Kalau air itu purposif karena ya tadi berdasarkan lokasi potensial pencemaran. Apakah tadi penduduk, industri, apa namanya perkotaan, pelabuhan, perikanan, ekowisata dan segala macam. Ini tahapan dalam proses sampling. Yang pertama menentukan tujuan penelitian. Tadi kita bahas. Dan dari tujuan itulah kita bisa menentukan populasi target. Apa populasi target kita? Sesuai tujuan kita. Kalau tadi indeks pencemaran ya berarti target kita adalah air. Kalau kita lihat kesehatan karang, target kita adalah terumbu karang. Kalau kita kesehatan lamun, target kita adalah lamun. Target kita kalau mangrove, populasi kita adalah mangrove. Nah, teknik samplingnya tentunya berbeda. Terumbu karang dengan lamun, dengan mangrove tentunya berbeda. Apa dengan air tentunya berbeda. Atau ikan yang lain yang berbeda-beda. Makanya tadi pentingnya tadi di awal masalah sama tujuan. Jadi teknik sampelnya pasti berbeda-beda. Dan dari situ juga kita bisa menentukan ukuran sampelnya. Berapa nih? Ya standar minimal berapa? 3 supaya dapat standar deviasi misalnya. Berapa kali ulangan? Berapa kali pengambilan? Terus pelaksanaan di lapangan tentunya ya kita menyiapkan alat-alat yang standar dan kalau dalam air misalnya yang terkalibrasi sehingga menghasilkan data yang akurat. Berikutnya ya analisis data dan interpretasi. Ini sesuai dengan tujuan. Analisis dan penafsiran data representatif artinya mewakili. Apakah sampel mewakili populasi? Ya ini kalau kita mendesainnya dengan baik ya pasti akan mewakili. Ada apakah bias? Bias itu artinya ada apa namanya kekeliruan atau kerancuan atau mungkin kesalahan, galat ya, kesalahan sistematis akibat metode sampling. Makanya ya tentunya kalau kita penelitian tentang mangrove, metode yang digunakan akan berbeda dengan yang di terumbu karang, walaupun bisa bisa lain sama-sama lain transek, tapi kan pastilah pas pelaksanaan pasti berbeda. Ya, reliabilitas artinya konsisten nggak dengan hasilnya kalau diulang. Apakah ada pengulangan? Maka pengulangan itu untuk penting meng-cross check kebenaran hasil atau kebenaran data yang kita peroleh. Validitas berarti artinya tepat nggak ketepatan dalam menggambarkan kondisi yang nyata. Itu validitas itu jika realitasnya diterima dan biasnya kecil. Jadi validitas ini bisa didapatkan jika tadi representatif, biasnya rendah, dan reliabilitasnya diketahui atau dapat diterima. Ini mungkin studi kasus, contohnya tadi plankton di estuari. Nah, plankton di estuari barangkali kita bisa buat apakah berdasarkan spasial dari muara
murut apa dari depan, apa salinitas paling rendah, sedang, tinggi sampai ke laut. Ini berarti sistematis. Kan ini nggak mungkin kita buat acak kecuali di perlokasi. Eh, ini kan metode stratified random sampling. Atau bisa kita buat apakah permukaan, tengah, dasar. Kalau ini berdasarkan kolom ya, layar. Tadi kalau misalkan spasial. Tujuannya untuk mengetahui distribusi vertikal plankton, masih vertikal dan horizontal bisa juga. Hasilnya artinya bagaimana kita membuat variasi kelimpahan antar kedalaman, antar layar ya. Kalau tadi spasial, bagaimana variasi kelimpahan antar eh, salinitas yang rendah, sedang sampai tinggi. Jadi jadi di sini bisa dua. Jadi kita bisa buat gabungkan bagaimana secara spasial dan secara eh, apa namanya ini layar ya. Bisa juga tiga secara temporal waktu. Waktunya kita desain misalnya musim hujan, musim penghara, apa musim kemarau atau kita buat per bulan misalnya. Di kesimpulan kita, teknik sampling itu menentukan kualitas data ya. Kalau data kita mau bagus, mau berkualitas ya kita harus membuat teknik sampling yang baik. Kita siapkan dengan terbaik sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Pemilihan metode harus sesuai dengan tujuan penelitian tadi ini. Dan data yang representatif sehingga analisa data kita penafsirannya lebih valid. Itu kira-kira kalau ada mau didiskusikan silakan.